Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Berdasarkan data, berdasarkan fakta, berdasarkan penelitian, ternyata 5.000 tahun sebelum Islam lahir itu sudah ada yang namanya menggunakan hijab. Jadi 5.000 tahun sebelum Islam lahir di Sumeria, di peradaban Mesopotamia kuno, ternyata sudah ada yang menggunakan hijab. Jadi itu artinya berdasarkan data, berdasarkan fakta ini, itu artinya bahwa hijab itu bukan budaya Islam. Jadi mohon maaf ya, di Konoha itu kan banyak orang mengklaim gitu, klaim sepihak atau banyak orang yang berpikir bahwa hijab itu adalah budaya daripada Islam. Enggak guys, berdasarkan data ini ya, berdasarkan fakta ini. Jadi datanya akan saya tampilkan di sebelah kiri ya. Baru-baru ini sedang viral ya, ada seorang dokter spesialis. Dia bekerja di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan atau Jaksel. Nah, ternyata diduga dokter ini mengundurkan diri atau keluar dari pekerjaannya karena apa? Karena permasalahan hijab, permasalahan jilbab gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa di Konoha itu selalu masalah hijab ini selalu dipersoalkan? Kenapa selalu jadi momok gitu? Apa masalahnya? Apakah hijab ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Apakah dengan kita berhijab itu ekonomi kita langsung meroket? Apakah dengan berhijab itu negara Indonesia menjadi negara maju? Bagaimana sejarah hijab ini sebenarnya? Apa sebenarnya yang mempengaruhi? Kenapa di Konoha itu sering ada polemik hijab? Kemarin di acara 17-an ada polemik hijab. Sekarang juga ada polemik hijab. Apa sebenarnya masalahnya? Jadi saya akan mengupas tuntas ya permasalahan hijab ini. Bagi di antara sahabat yang nonton video ini yang berpikiran sempit, tolong skip video ini karena mungkin video ini tidak cocok bagi semua orang. Skip aja. Karena apa? Karena di sini saya akan membongkar masalah hijab ini dari sudut pandang pemikiran yang rasional ya. Jadi saya ngomong di sini by data ya, bukan karena perasaan gitu. Bukan karena misalnya saya benci agama, jadi saya ngata-ngatain agama. Bukan. Saya netral dan saya tidak berpihak pada agama tertentu. Jadi bagaimana ciri-ciri orang yang berpikiran sempit? Ciri-ciri orang yang berpikiran sempit itu adalah orang-orang yang biasanya menggunakan kalimat-kalimat, sok tahu lu, tahu apa lu tentang agama, ngaji dulu sana. Nah, kalimat-kalimat seperti ini biasanya dilontarkan oleh orang-orang yang sempit dalam berpikir. Jadi orang-orang seperti ini tidak bisa berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional itu artinya berpikir secara masuk akal dan jujur. Jadi benang-merahnya jujur ya. Jadi saya akan jujur-jujuran di sini membongkar apa itu sebenarnya itu hijab. Kenapa ini menjadi polemik atau momok di Konoha? Setelah saya meneliti dan memahami berdasarkan data, sejarah hijab itu ada di Timur Tengah itu karena faktor geografis guys. Jadi gini, berdasarkan data ya, di Timur Tengah itu kan letak geografisnya itu kan letak lingkungannya itu kan ada bergurun-gurun ya. Jadi kalau misalnya kita lewat dari gurun itu kan datang angin berhembus ataupun ada badai misalnya. Terus debunya kan bisa masuk mulut, bisa masuk hidung. Nah, zaman dulu kan belum ada yang namanya masker. Jadi karena tidak ada masker, maka orang-orang di sana itu menemukan solusi. Solusinya apa? Menggunakan seperti sorban, terus penutup kepala bagi perempuan. Nah, awal kemunculan hijab di sana itu masih seperti cadar, seperti orang berhijab tapi menggunakan cadar gitu. Dan tujuannya cadar ini apa? Untuk menutupi mulut dan hidung supaya terhindar daripada debu. Nah, jadi kalau misalnya, mohon maaf ya, kalau misalnya orang Konoha menggunakan hijab, bukan berarti saya melarang menggunakan hijab ya, ya sah-sah aja. Kalau misalnya di Konoha kan letak geografisnya kan beda sama di Timur Tengah. Di Timur Tengah kan banyak gurun, sementara di Konoha kan kita kan bentuk alam kita kan beda, banyak pohon gitu, udaranya sejuk, iklimnya juga sejuk. Jadi sungguh tidak masuk akal kalau menggunakan hijab. Kan gerah ya, kalau menggunakan hijab di Konoha itu gerah. Ya tapi sah-sah aja kalau misalnya menggunakan hijab, nggak jadi masalah. Tapi yang jadi permasalahan adalah ada banyak warga Konoha yang mengklaim bahwa hijab ini adalah bagian daripada agama. Enggak guys, ini sudah ada ribuan tahun yang lalu sebelum agama itu dilahirkan, sebelum agama Muslim dilahirkan. Mohon maaf ya bagi teman-teman Muslim atau teman-teman Kristen ya. Jadi di Kristen juga nggak hanya di Muslim,
Kristen juga menggunakan hijab. Kristen apa? Kristen Ortodoks. Jadi mereka kalau ibadah itu menggunakan hijab. Bahkan sampai sekarang juga Katolik atau suster-suster di Katolik juga menggunakan slayer. Itu dari mana? Ya dari Timur Tengah, dari Israel. Itu diasimilasikan daripada kehidupan yang ada di Timur Tengah. Jadi polemik hijab ini ya dari tahun ke tahun itu nggak selesai gitu. Mari kita menggunakan pemikiran-pemikiran yang rasional. Mari kita menggunakan pemikiran-pemikiran yang jujur. Bukan berarti saya benci agama ya, tapi ini sudah masalah polemik tiap tahun ada polemik masalah hijab. Nah, kalau kita berpikir secara rasional, kalau saya boleh jujur, ini saya tidak berpihak ya, jujur. Hijab itu kan aturan agama ya. Koreksi saya kalau salah ya. Hijab itu kan ada di aturan agama ya, bukan di aturan negara. Jadi hijab itu aturan agama dan negara punya aturannya sendiri. Jadi gini guys, hijab itu adalah bagian daripada aturan agama dan negara juga punya aturan agama sendiri. Bukan aturan agama, maksudnya aturan. Jadi gini guys, hijab itu kan punya aturan agama ya. Itu bagian daripada aturan agama dan negara punya konstitusi atau undang-undang dasar. Ini agama, ini negara. Ini aturan agama, ini aturan negara. Hijab itu kan aturan agama kan. Sementara di aturan negara itu nggak ada kan. Yang mengurusi hijab itu nggak ada kan. Jadi kita ngikut yang mana nih? Katanya kita mau maju, ya kan? 2045 kita menjadi Indonesia emas misalnya. Jadi kalau kita maju itu kita nggak boleh misalnya punya dua visi dan misi. Jadi kita menggunakan aturan yang mana nih? Aturan agama apa aturan negara? Kalau aturan negara, ya pakai aturan negara dong. Masa kita harus menggunakan aturan agama? Ya kalau aturan agama dipakai, ya udah pakai aturan agama semuanya. Jadi jangan nanggung-nanggung. Jadi ibaratnya kita itu ya, kita berlayar. Kita punya dua nahkoda. Ada satu yang menggunakan kita pakai aturan agama aja lah. Ada satu lagi mengatakan kita pakai aturan negara aja lah. Jadi kita pakai aturan yang mana? Jadi ibarat kita berlayar, naik kapal itu, kita seperti punya dua nahkoda, dua peraturan. Peraturan agama dan peraturan negara. Kita menggunakan peraturan yang mana dulu nih? Iya kan? Saya nggak berpihak ya. Mau agama kek, mau aturan negara kek, nggak berpihak. Tapi kita menggunakan aturan yang mana? Jadi kalau misalnya ada aturan agama di dalam negara, ini aturan agama nih, ini negara punya aturan sendiri, konstitusi misalnya. Itu sama aja dia mendirikan negara di dalam negara. Nih, ada negara nih. Terus di dalam negara itu ada agama misalnya. Terus agama ini punya aturan sendiri. Berarti secara tidak langsung dia mengkudeta negara itu kan? Coba kita berpikir secara rasional. Dia hidup di satu negara, agama ini hidup di satu negara. Terus dia punya undang-undang sendiri, aturan agama misalnya. Berarti dia mengkhianati dong. Iya kan? Mengkhianati apa? Undang-undang negara. Kita udah ada undang-undangnya, udah ada kesepakatan bahwa kita menggunakan aturan negara. Kenapa harus menyeret-nyeret aturan agama ke aturan negara? Kenapa coba? Jadi ibaratnya gini guys. Kalau kita punya aturan agama di dalam satu negara itu, ibaratnya gini, kita mendirikan negara di dalam negara atau kita buka bengkel di dalam bengkel. Coba bayangkan. Kita punya bengkel misalnya. Atau kita punya usaha gitu. Di dalam usaha orang lain. Nih kita kerja di orang misalnya. Suatu usaha misalnya. Terus kita bikin usaha lagi di tempat usaha orang itu. Berarti kita nggak setia dengan aturan apa? Aturan usaha itu kan, perusahaan itu kan. Kita kerja di sebuah perusahaan. Terus kita bikin perusahaan baru lagi. Kita punya aturan sendiri. Jadi berarti kita nggak setia kan sama perusahaan itu. Ya kalau mau perusahaan itu ya ikut aturannya. Sama seperti ini. Kita menggunakan aturan apa? Agama atau aturan negara. Kita ngikut yang mana nih? Jadi ibarat kita berlayar, kita nggak tahu mau kemana nih arahnya. Mau ke selatan, mau ke utara, ditarik ke sana, ditarik kemari, ditarik kemari. Jadi kita nggak punya visi dan misi. Sama seperti kasus ibu dokter yang di Jakarta Selatan itu. Kenapa sih harus mempersoalkan masalah hijab itu? Yang kita persoalkan itu lebih baik kita persoalkan itu masalah pelayanan rumah sakit itu daripada cuma mengurusi yang remeh-temeh masalah hijab kayak apa kayak.
Ada pengaruh masalah hijab dengan pelayanan? Nggak ada. Ada? Nggak ada kan? Bukan berarti saya melarang yang nonton video ini melarang pakai hijab ya, tapi kita berpikir secara rasional dulu. Lebih baik kita fokus pada pelayanan rumah sakit itu daripada harus mengurusi hijab. Ya kan? Kalau masalah hijab, MUI langsung cepat turun. Tapi kalau masalah Habib palsu, polemik Habib, nggak ada tuh MUI. Makam palsu, nggak ada itu turun MUI. Jadi kita tuh harus berpikir secara rasional. Jadi saya melihat ya, kalau ada yang kekeh menggunakan aturan agama itu di dalam negara itu, dia seperti punya dua negara, dua tanah air gitu. Agama itu punya tanah air loh, jangan salah. Apa tanah air agama? Tanah suci. Punya bendera sendiri. Apa warna benderanya? Warna hitam. Jadi jangan ngadi-ngadi deh. Kita mau dibawa kemana negara ini kalau gitu terus? Kita menggunakan aturan apa? Agama. Ya kalau aturan agama ya udah kita pakai aturan agama. Semuanya gitu. Jangan nanggung-nanggung. Saya juga nggak melawan aturan agama, enggak. Bukan saya main-main dengan aturan agama, tapi kita harus clear dulu. Kita menggunakan aturan yang mana? Aturan agama apa aturan negara? Jadi ini sama seperti mendirikan negara di dalam negara. Mohon maaf ya bagi teman-teman Muslim atau teman-teman Kristen. Kristen juga ada yang menggunakan hijab. Kristen Ortodoks itu menggunakan hijab. Mungkin di antara sahabat yang nonton video ini ada yang membantah misalnya, hijab itu kan mengurangi kasus pemerkosaan. Kata siapa? Kata siapa? Kita baca data ya. Kita bicara by data ya, bukan bicara tentang tendensius, perasaan, dan lain sebagainya. Bukan ya. Di Arab Saudi tuh ada kok per tahun itu 3.000 kasus pemerkosaan di Arab Saudi. Padahal Arab Saudi tertutup kok. Gak ada hubungannya. Kalau sakne aja. Gak ada hubungannya guys. Ini datanya saya tampilkan di sini. Sumbernya saya tampilkan di sini. Per tahun 3.000 coba kasus pemerkosaan. Tapi Arab Saudi tertutup kan. Semuanya ditutup kan. Cuma kalau sakne aja. Gak ada hubungannya dengan ditutup apa enggak. Kita semua udah sama-sama dewasa ya. Kita ambil contoh lain misalnya. Kita ambil contoh lain misalnya. Semua yang nonton video ini sudah sama-sama dewasa ya. Kita ambil contoh misalnya. Coba kita buka situs BOKF. Di situ banyak kok yang menggunakan hijab. Pemerannya ada yang menggunakan hijab banyak gitu. Jadi hijab itu tidak menjamin kesolehan seseorang itu. Udah sama-sama dewasa kan. Jujur aja, jujur. Nah saya nggak suka yang munafik. Kalau kita buka situs BOKF, ada banyak itu berserakan. Ya kan? Kita udah sama-sama dewasa ya. Ada banyak kok. Jadi hijab itu tidak menjamin seseorang itu berkelakuan baik. Nggak ada itu hubungannya. Nggak berhubungan itu guys. Jadi gini guys ya. Justru negara yang paling aman di dunia itu, 5 negara yang paling aman di dunia itu seperti Islandia misalnya, Norwegia, Swiss dan lain sebagainya. Justru di negara itu nggak ada tuh menggunakan hijab, nggak ada, terbuka semua orang itu. Tapi kasus pemerkosaan dikit kok. Jadi tidak ada hubungan antara misalnya untuk mencegah pemerkosaan, nggak ada. Seperti yang saya katakan tadi itu di Arab Saudi itu tertutup semua, tapi banyak kok. Di Konoha juga banyak. Jujur aja. Di pesantren juga di Konoha banyak kok memperkaos itunya, santrinya. Ada datanya, saya tampilkan di sini. Ada kok. Jadi itu tidak ada hubungannya ya. Jadi mari kita berpikir secara rasional guys. Imam Syafi'i pernah berkata, orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Jadi kita akan berpikir secara rasional. Kita memilih yang mana? Memilih pemikiran yang rasional apa pemikiran yang tidak masuk akal gitu? Pemikiran yang tendensius, nggak enakan gitu. Mungkin karena nggak enakan dengan agama ini. Oh janganlah. Nggak boleh berpikir rasional, itu harus jujur. Benang-benangnya itu jujur. Kita tidak boleh berpihak, harus netral. Kalau misalnya ada data yang mengatakan bahwa berhijab itu ada hubungannya dengan kesolehan, ada hubungannya dengan misalnya tidak ada kasus pemerkosaan, ya nggak apa-apa. Semua kita pakai hijab. Saya juga mau pakai hijab. Semuanya, seluruh Indonesia kita pakai hijab. Kalau misalnya hijab itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa juga, atau
ada jaminan tidak diperkaos, ya kita pakai hijab semuanya. Apa salahnya? Semua kita pakai hijab. Cowok juga dia pakai hijab semuanya. Kalau itu bikin negara maju. Jangan ngadi-ngadi deh. Berpikir secara rasional itu artinya jujur. Gak boleh ada tendensius terhadap agama tertentu. Gak boleh gak enakan. Harus belak-belakan. Berpikir secara rasional itu seperti itu. Imam Syafi'i pernah berkata, orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Lalu pertanyaan selanjutnya misalnya, ini nih sering saya dengar di Konoha ya. Ada orang yang mengklaim ya, klaim sepihak gitu. Ada yang mengatakan bahwa kalau berhijab itu masuk surga. Kata siapa? Kata siapa coba? Bukankah surga itu hak prerogatif Tuhan? Kalau kita mengatakan bahwa pakai hijab itu masuk surga, berarti kita udah mendahului Tuhan dong. Bukankah mendahului Tuhan itu orang dosa? Surga itu adalah hak prerogatif Tuhan. Terus kalau misalnya kita pakai hijab terus langsung kita masuk surga, enggak ada itu. Ada banyak kok di Konoha kejadian-kejadian yang menggunakan hijab. Mohon maaf ya, bukan berarti saya menyuruh yang nonton video ini atau melarang pakai hijab, bukan ya. Akan tetapi mari kita berpikir secara rasional dulu. Kita kuliti dulu pemikiran-pemikiran yang rasional. Ada banyak kok di Konoha yang menggunakan, mohon maaf ya, menggunakan hijab tapi kelakuannya macam setan. Banyak kok. Kita udah sama-sama dewasa kan. Coba buka situs BOKF. Banyak kok di situ pemerannya menggunakan hijab. Jadi nggak ada hubungannya guys. Nggak ada hubungannya dengan masuk surga. Nggak ada. Surga itu kan hak prerogatif Tuhan. Nggak ada yang tahu. Bisa aja orang yang kelihatan baik berhijab tapi masuk neraka. Kita nggak tahu kan. Kalau kelakuannya macam setan. Kalau tidak beriman. Jadi nggak ada hubungannya gitu. Jadi jangan ngadi-ngadi deh. Jangan berpikir. Selama ini kan kita sudah sering didoktrin dengan doktrin yang konyol-konyol gitu. Yang aneh-aneh. Yang tidak masuk akal. Beragama boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Jangan malah agama itu memperbudak kita. Zaman sekarang agama itu sudah banyak digunakan untuk membodoh-bodohi orang. Seperti makam palsu yang baru-baru ini viral. Apa kalian nggak kapok gitu dibodoh-bodohi menggunakan atas dasar agama? Bukan berarti saya anti agama ya. Saya sangat menghargai agama. Saya berpikir bahwa agama itu adalah budaya. Itu adalah produk budaya. Saya sangat menghargai orang yang beragama. Banyak juga orang yang beragama berpikir secara rasional, berpikir secara bijak. Tapi jangan sampai agama itu memperbudak negara kita. Hijab itu kan aturan agama. Negara punya aturan sendiri. Kenapa kita harus menduai aturan negara? Ya kalau kita hidup di satu negara, ya ikutlah dengan aturannya. Kita menggunakan hijab, terus ada aturan agama atau aturan negara. Masa kita ngikutin dua-duanya? Harus salah satu dong. Katanya mau negara maju. Negara maju itu harus tak punya visi dan misi. Satu pusat punya visi dan misi. Nggak ada itu misalnya agama tujuannya ke selatan, negara tujuannya ke utara. Kapan nyampenya? Yang ada Konoha 2045 itu lemas, nggak ada sukses-suksesnya, nggak ada emas-emasnya 2045. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya marah-marah lagi, saya akan mengakhiri video ini. Tapi gini ya guys, tolonglah kita jangan mempermasalahkan masalah hijab ini ya. Sama seperti di 17 Agustus kemarin ya. Apa hubungan performa 17 Agustus itu dengan hijab? Nggak ada hubungannya. Apa hubungan kemajuan suatu bangsa dengan hijab? Nggak ada. Coba ketik di Google deh. Apakah hijab ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Kita pakai hijab, jadi ekonomi Indonesia meroket 100%. Jadi negara maju. Nggak ada itu. Mending kita bahas yang masuk akal dulu deh, yang bikin Indonesia maju. Sebelum kita berhijab, lebih baik kita menghijabi hati kita dulu, pikiran kita dulu. Jadi permasalahan atau polemik yang terjadi di Jaksel itu ya, menurut saya pribadi itu hal yang remeh-temeh. Lebih baik kita perbaiki masalah kesehatan di Konoha. Masalah kesehatan di Konoha itu salah satu pelayanan yang terburuk di dunia kan. Coba kita perhatikan, dokter-dokter Indonesia itu masih kurang. Malah dokter mengurusin masalah seperti ini. Harusnya dokter mengurusin masalah pelayanan masyarakat. Malah dokter mengurusin, apa hubungannya dengan pelayanan masyarakat? Hijab nggak ada hubungannya. Seperti yang saya katakan tadi itu, hijab itu sudah ada 5.000 tahun sebelum Islam lahir.
Jadi itu kan bukan budaya kita, itu kan budaya luar. Kenapa kita dijajah dengan budaya luar? Kenapa selalu mudah kita disusupi dengan budaya luar? Kenapa kita tidak percaya diri dengan budaya kita? Harusnya kita mempengaruhi budaya kita ke luar, bukan kita yang dipengaruhi orang luar budayanya ke kita. Harusnya kita mempengaruhi. Ini kita kan jadi korban kan di sini kan? Korban apa? Korban budaya orang luar, korban ketololan kita. Ya mohon maaf ya. Di antara sahabat yang nonton video ini, mohon maaf ya. Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Tapi disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan bahwa saya melarang pakai hijab ya. Akan tetapi sebelum kita berhijab itu, kita berpikir dulu, ini asal usulnya, sejarahnya hijab ini seperti apa. Itu yang saya sampaikan di video ini. Bukan berarti saya melarang ya, disclaimer ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Saya Ray Konoha. Salam rasional.